Yo kalau kita tidak mampu bertanya, akhirnya yo kita ditakdir patah hati biar bertanya beneran, kurangku apa. Jadi ada momen patah hati, itu saatnya jadi titik tolak. Kita bertanya pada diri kita, yang untuk selanjutnya kita membangun diri kita lebih tinggi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Oke, baik, kita mulai ya pembahasan kita untuk patah hati. Yang belum pernah ngerti rasanya ya dinikmati saja suasananya. Baik, saya awali dari surat-suratnya tokoh-tokoh filosof tadi. Coba dirasakan ya, biar kalian belajar caranya para filosof bikin surat. Ya, cuma tidak bisa saya tulis semua. Mungkin kapan-kapan kita urai lagi. Ya surat-suratan, tidak kayak sekarang. Kalau sekarang kan pacaran kamu WA-an saja, nulis males. Paling sekarang juga kamu ngirimnya bukan tulisan tapi emoticon. Jadi kalau kurang seru. Kalau ini seru. Misalnya tadi Soreng Kikik Khat tadi, padahal sudah sama-sama jatuh cinta, tapi akhirnya ya berpisah. Karena itu tadi bahasa saya, mikirnya kejeron, ya, bahasa Jawanya. Terlalu panjang mikirnya. Nanti buat pelajaran kalian ya, kalau mau nikah aja mikir suwe-suwe. Nanti jadi overthinking, malah ndak jadi. Nah ini surat ya setelah pisah dengan Regina Olsen. Ya dia sudah jadi miliknya orang lain. Kata Kikek begini di suratnya, sebenarnya lah aku datang menulis, berpikir, berbicara, ragu-ragu, dan mendesak. Bergema kamarku oleh suaraku sendiri tentang dirimu, satu-satunya orang yang kupercaya, yang berani menceritakan apa yang sekarang riuh mengalir dalam diriku, namun sekali lagi hilang dalam lamunan sunyi. Kalimatnya indah kalau filosof bikin. Orang biasa saja jatuh cinta bisa bikin puisi, apalagi filosof. Ketahuilah bahwa setiap kali engkau mengulang kata bahwa engkau mencintaiku, dari relung jiwamu yang terdalam, seolah-olah aku mendengarnya untuk pertama kali. Seperti seorang pria yang ingin memiliki seluruh dunia, ia membutuhkan seumur hidup untuk mengamati kemegahannya. Demikian pula aku juga butuh seumur hidup untuk merenungkan semua kekayaan yang terkandung dalam cintamu. Ketahuilah bahwa setiap kali engkau dengan sungguh-sungguh meyakinkan aku bahwa engkau selalu mencintaiku, baik saat bahagia maupun saat sedih, karena engkau tahu bahwa kesedihan hanyalah nostalgia ilahi, dan bahwa segala sesuatu yang baik dalam diri manusia adalah anak kesedihan. Ketahuilah bahwa engkau sedang menyelamatkan jiwaku dalam api penyucian. Setiap kali engkau merasakan matahari yang segar, tolong pikirkan aku, karena pikiran dan jiwaku benar-benar mengarah ke matahari itu. Dan aku memiliki kerinduan yang mendalam untukmu, matahari di antara wanita. Ini Kikek, sayangnya tidak jadi. Tuh. Ekspresi kecewanya dia. Ini ekspresi kecewa masih mendamba tapi tidak berani maju. Itu juga menyakitkan kan, kalau kalian tidak berani nembak-nembak akhirnya ditembak temenmu kan sakit.
Beda sama Nietzsche tadi. Kalau Nietzsche itu kecewa, Nietzsche itu ceritanya nembak 3 kali, ditolak terus. Nah, sampai dia marah. Makanya ada surat yang nadanya marah dari Nietzsche. Kita lihat filosof yang marah karena hatinya dipatahkan. Ini saya potong, suratnya panjang. Cuma ini surat tidak dikirimkan pada Lo Salome, tapi dikirimkan pada psikiaternya Nietzsche yang dari Rusia. Jadi oleh psikiaternya dia disuruh nulis surat, sudahlah ungkapkan kemarahanmu apa yang ada di hatimu. Lahirnya antara lain surat ini agak panjang, saya potong 1 paragraf saja. Kalian juga begitu ya, sopo ngerti ada yang patah hati, kamu nulis saja yang banyak. Sebanyak mungkin, sopo ngerti bisa diterbitkan. Ya, kan lumayan. Nah ini kalimatnya nih sebegini, lo, bahwa aku sangat kesakitan itu tidak masalah jika dibandingkan dengan masalahmu, lo. Aku belum pernah bertemu orang yang lebih menyedihkan dibandingkan kamu. Engkau tidak sadar diri meskipun pintar, mampu memanfaatkan apa yang diketahui tapi naif, tidak menyadari kekuranganmu. Ini setelah ditolak dia begini. Tulus dan adil dalam hal-hal kecil namun keras kepala, dan secara umum dalam sikap total terhadap kehidupan munafik. Tidak peka untuk memberi atau menerima, tidak punya hati dan tidak bisa mencintai. Dalam rasa selalu sakit dan diambang kegilaan. Tidak tahu terima kasih, tidak punya malu terhadap yang selama ini tulus membantumu. Itu terasa ya, kecewa, marah. Ya memang mungkin pahitnya luar biasa, mau ditolak 3 kali loh ya. Kamu sekali aja sudah munting, apalagi ini 3 kali. Filosof sehebat Nietzsche pun ya kacau akhirnya. Baik, ada lagi tadi yang saya sebut namanya. Kalau ini suratnya Hannah Arendt pada Heidegger yang tadi berpisah, kecewa meskipun masih banyak rasa di situ. Kata Hannah Arendt begini, jangan lupakan aku dan jangan lupakan betapa banyak dan dalamnya aku tahu bahwa cinta kita telah menjadi berkah dalam hidupku. Pengetahuan ini tidak dapat digoyahkan, bahkan hari ini. Ketika sebagai jalan keluar dari kegelisahanku, aku telah menemukan rumah dan rasa memiliki dengan seseorang yang mungkin paling tidak Anda pahami. Aku mencium kening dan matamu, Hannahmu. Ini sudah tua ngirim surat ini. Jadi karena sudah berpisah lama, dia sudah menikah dengan orang lain. Jadi masih nyambung meskipun tidak bisa bersatu. Ada lagi yang tadi ya, yang Sartre. Ini suratnya Simone de Beauvoir, orang yang ingin mencintai tapi tidak mau terikat. Maka kalimatnya agak unik. Aku tidak memikirkan hari ketika aku akan bertemu denganmu lagi. Aku tidak perlu melihatmu, karena aku tidak pernah berpisah darimu. Aku masih di dunia yang sama denganmu. Aku mencintaimu. Engkau sebenarnya tidak meninggalkanku. Ini kalimatnya kalimat isyarat, agak ambigu. Jadi berpisah atau tidak berpisah sama saja. Mau datang ayo, tidak datang juga tidak apa-apa. Kalau kamu pergi, bagiku engkau tidak pergi kok. Engkau masih ada di dunia yang sama dengan aku. Engkau tidak pernah hilang dari diriku. Jadi terserah kamu mau kemanapun, situasimu seperti apapun, engkau masih ada di hatiku. Itu Simone de Beauvoir. Karena Sartre ini agak nakal orangnya, gonta-ganti perempuan sering. Tapi ya memang filosofinya begitu ya,
teman-teman jauh lebih arif untuk menyikapi mana yang boleh diikuti, mana yang tidak. Tapi ini menggambarkan dinamika hidupnya para filosof. Baik, semoga sudah bisa ditangkap soulnya kepatah hatian para filosof ini. Sekarang saatnya kita belajar dari mereka. Kalau hatinya seperti itu, sekarang filosofi mereka apa ketika patah hati itu? Kita mulai ya. Kita awali dari tadi, Søren Kierkegaard, bapaknya eksistensialisme. Søren Kierkegaard ini eksistensialisme agak humanistik, cara berpikirnya agak manusiawi. Itu ringkasan pandangannya Kierkegaard tentang cinta sebelum nanti ada penderitaan atau patah hati. Itu kalimat-kalimatnya lengkap. Kalau teman-teman ingin mendefinisikan cinta, boleh meminjam teorinya Kierkegaard ini. Kata Kierkegaard, manusia itu terlahir ke dunia ini untuk memberi dan menerima cinta. Tanpa pengalaman itu, hidup akan jadi hampa. Jadi kalau ada yang tanya, untuk apa aku hadir ke dunia? Untuk mencintai dan untuk dicintai. Tidak kok, kita itu untuk berbuat baik kok, iya. Ketika kita berbuat baik, kita akan dicintai orang. Dan kebaikan puncak itu tidak lain ya cinta itu sendiri. Jadi hidup ini ya isinya hanya untuk mencintai dan dicintai. Hubungan kita dengan apapun ya puncaknya nanti cinta, termasuk dengan Tuhan. Jadi ini jawaban versi Kierkegaard. Ya tentang cinta, ya cinta itu sebenarnya ya amanat hidup. Bahwa kita ini hidup untuk mencintai dan dicintai. Jadi ini idealnya begitu. Meskipun ya banyak orang lupa hari ini, lupa bahwa dia juga perlu dicintai. Berarti apa? Jangan melakukan yang buruk-buruk. Jangan melakukan hal-hal yang menyakiti hati orang lain. Jangan berperilaku yang menyusahkan orang lain. Nanti mereka tidak cinta ke kita. Kalau tidak cinta ke kita, itu akan ada kegelisahan tersendiri dalam diri kita. Karena di antara fitrah kita itu fitrah untuk dicintai. Kalau ada orang tidak senang dengan kita, benci dengan kita, itu kan kita tidak nyaman. Meskipun kita merasa kita yang benar. Padahal tadi aku yang benar loh, mengingatkan, kok dia marah-marah. Itu kan kita gelisah. Kenapa begitu? Ada fitrah dicintai, tidak ada fitrah mencintai dalam diri kita. Kalau disukai orang, disenangi orang, itu kan kita suka, kita nyaman. Jadi kita melakukan aneka kebaikan, aneka pencitraan, itu kan bagian dari dorongan jiwa untuk dicintai. Baik di level paling lahiriah sampai level paling dalam. Level paling lahiriah itu ya kalian misalnya beli baju yang bagus, pakai parfum, nyisir juga macam-macam, itu kan sederhananya kan ingin dicintai. Ingin orang suka, melihat kita suka. Itu mengapa kalian dandan, pakai baju dan macam itu kan waktu keluar ketemu orang. Kalau di kamarmu sendiri kan yo kamu pakai celana pendek, kaos sobek-sobek, santai, kelekaran kan tidak masalah. Tidak ada orang lain masalahnya. Nah, ada dorongan untuk dicintai, maka ketika kamu keluar, ya cepet-cepet ganti baju lah, cepet-cepet dandan lah, nyisir lah, dan lain sebagainya. Jadi versinya Kierkegaard ya, manusia itu lahir ke dunia untuk memberi dan menerima cinta. Kalau tidak ada ini, hidup rasanya hampa. Tidak ada orang atau sesuatu yang kita cintai dan kita juga tidak dicintai balik. Itu hidup rasanya kosong. Yang kedua,
cinta mengajarkan berbagai kualitas unggul kemanusiaan. Jadi ketika kita memutuskan untuk mencintai, biasanya di situ teriring berbagai perilaku baik. Berkorban, menerima, sabar, dan lain sebagainya. Yang ini sulit keluar kepada orang yang tidak kita cintai. Maka mencintai itu memancing lahirnya sifat-sifat baik, perilaku-perilaku baik. Sehingga dia jadi penting. Yang ketiga, cinta itu membuat hidup lebih hidup. Kalian bisa merasakan lah ya, waktu jatuh cinta, waktu mencintai, itu kan meluap-luap jiwamu. Pengen ketemu terus, pengen dekat terus, terus pokoknya bergairah sekali hidupmu. Kebalikannya yang sedang patah hati, rasanya dunia gelap mesti, tidak tahu mau apa lagi, tidak ada yang enak mau lakukan apa-apa. Kebalikannya. Jadi dalam budaya Jawa ada peribahasa, urip itu urup, hidup itu nyala. Itu kalau kamu telusuri maknanya lebih jauh, yang dimaksud urup itu apa? Nyala cinta. Menghidupkan hidup itu tentu saja dengan cinta. Hidup yang tidak sekedar hidup itu cinta. Jadi ini versi eksistensialisme. Jadi kalau ingin eksis jadi orang yang hidup, ya mencintai. Karena cinta karakter yang paling luhurnya manusia. Kemudian cinta itu memanusiakan manusia, membuatnya ingin lebih baik. Karena tadi kita itu selain ingin mencintai juga ingin dicintai. Baik untuk mencintai maupun dicintai, itu kan perlu meningkatkan kualitas diri kita. Maka cinta itu secara otomatis membuat kita terdorong lebih berkualitas. Nah, baik. Terus cinta itu memberi sense of purpose, membuat hidup lebih bermakna. Ketika kalian ada yang dicintai, ini semacam kalian punya tujuan hidup. Untuk apa? Kebahagiaan yang dicintai, keberhasilan yang dicintai, kesuksesan yang dicintai. Ini namanya sense of purpose. Orang tua begitu punya anak, lahir cintanya pada anaknya, maka anak ini sekarang jadi purpose-nya, jadi tujuan hidupnya orang tua. Kalian juga begitu, mencintai apapun itu paling tidak sekarang punya orientasi. Hidupku mau apa sekarang? Nah, ketika kemarin belum punya pacar misalnya, kalau ditanya gimana masa depanmu, masih bingung Pak. Tapi sekarang punya pacar, paling tidak kamu bisa jawab ingin membahagiakan dia selamanya Pak, misalnya. Yo kan versi gombalnya kan begitu. Tapi paling tidak kan ada tujuan sekarang. Hidupmu ada yang dituju. Saya ingin cepat lulus Pak, biar cepat dapat kerja terus bisa melamar. Itu kan paling tidak memberi sense of purpose. Ada tujuan. Atau kalau belum punya ya kamu mencintai siapalah gitu, sahabat apa sopo, itu memberi sense of purpose. Dan puncaknya tentu saja mencintai Tuhan. Baik. Terus lagi ya, kata Ki Kegat, ada secercah sifat Tuhan dalam diri kita yang ini tidak ada di makhluk yang lain, yaitu mencintai. Jadi Tuhan itu kan Sang Maha Cinta, dan percikan karakter cinta itu ada di manusia. Ya ini masing-masing nanti bisa diuraikan panjang lebar, tapi itu ringkasnya pandangannya Ki Kegat tentang cinta. Tetapi ada tetapinya, bukan cinta yang romantik. Kenapa? Cinta yang romantik itu belum cinta yang sebenarnya.
masih cinta yang egois dengan banyak syarat. Nah, sulit bilang cinta romantik itu cinta yang ikhlas tulus, karena di balik itu ada hasrat, ada keinginan. Maka kata Ki Kegat, cinta romantik itu ya sebenarnya masih perwujudan ego. Syaratnya masih banyak. Jadi, aku mencintaimu karena ini, karena itu, atau untuk ini, untuk itu. Ini namanya masih ada syaratnya. Kalau ada syaratnya belum tulus. Tulus itu kan apapun dia, seperti apapun kondisinya, feedback apapun yang diberikan padaku, aku tetap mencintai. Ya mungkin ibaratnya orang tua sama anaknya, atau Tuhan sama manusia, itu kan begitu, tidak ada syarat apa-apa. Kata Ki Kegat, cinta romantik itu tumbuh berdasarkan khayalan-khayalan dan pembenaran utilitarian. Makanya cinta romantik itu banyak lamunan-lamunannya, bayangan-bayangan, khayalan-khayalan. Kalau aku bisa bersamamu seumur hidup, alangkah bahagia hidupku, luar biasa, dan seterusnya. Begitu nikah gegeran. Terus pisah. Terus waktu ditanya, kok nikah belum lama pisah? Tidak ada kecocokan. Kok iso tidak ada kecocokan itu? Lah kemarin mikirnya apa? Nah, jangan-jangan terjebak di khayalan-khayalan. Kemudian pembenaran utilitarian. Pembenaran utilitarian itu karena aku dienakkan, karena aku dinyamankan, karena aku diasikkan, maka aku bisa mencintai terus. Tapi kalau sudah tidak enak, tidak asik, merasa tidak sesuai lagi, ya kita bisa. Ini namanya pembenaran utilitarian. Utilitarianisme itu kan paham etika yang mencari kesenangan paling besar. Nah, cinta romantik itu biasanya ke situ. Teman-teman mencari yang paling asyik, yang paling enak. Kenapa kok sekarang pacaran? Ternyata enak diajak ngomong. Kalian yang kalau diajak ngomong tidak enak langsung mengkeret kan? Saya tidak terlalu pinter ngomong. Ya memang karakter cinta romantik begitu. Mencari yang enak. Jadi bukan berarti salah, tapi dia belum sampai ke terminal cinta yang level tinggi tadi, yang ketulusan tadi. Jadi cinta romantik belum. Di cinta romantik perempuan menjadi objek karena jadi hasrat seksualnya laki-laki, sementara laki-laki jadi objek karena dipandang melengkapi dan mendampingi hidupnya perempuan. Perempuan mencari pendamping, sementara yang laki-laki mencari pelampiasan hasrat. Nah, ini teorinya Ki Kegat ya. Kalian boleh setuju, boleh enggak. Kalau jujur mungkin ya setuju. Meskipun alasanmu ndaki-ndaki cinta tulus, ndak pamrih, ndak apa, ya ujung-ujungnya nanti ke situ. Nah, ini pandangannya Ki Kegat tentang cinta romantik. Makanya di cinta yang jenis ini, ya nanti banyak muncul penderitaan, banyak muncul patah hati. Sulit menemukan misalnya orang tua yang patah hati dengan anaknya misalnya. Kenapa? Cintanya jauh lebih tulus. Meskipun kemarin oleh Kopingho juga dikritik, kadang-kadang juga tidak tulus. Tapi sulit, lebih banyak menemukan kasus patah hati itu di cinta romantik ini. Kenapa? Ya masih banyak pamrihnya, jadi masih banyak kecewanya. Meskipun begitu, kata Ki Kegat, ya memang yang namanya cinta itu gandengannya penderitaan. Kenapa? Karena cinta itu tidak egois. Kata Ki Kegat, penderitaan itu bagian paling penting kalau kita ingin memahami cinta.
mustahil kita mengalami cinta sejati kalau kita takut terluka. Makanya tadi yang mau nyaman-nyaman saja, mau enak-enak saja, pasti akhirnya patah hati. Dan justru terlukanya di situ. Begitu mencintai, kita harus siap menderita. Kenapa? Di antara karakternya cinta, kalau versinya Ki Gegat itu, ya di balik itu ada rasa sakit. Jadi meskipun begitu, kalau cinta sejati dia tidak mudah menyerah. Justru kesusahan, kesulitan itu akan menguatkan cinta. Nah ini ceritanya banyak lah ya di sinetron-sinetron. Itu kan mesti sulit, tapi kan terus happy ending. Kalau udah happy ending ya mati bareng. Kan begitu cerita-cerita cinta itu. Tapi kan luar biasa. Penderitaan justru memperkuat. Cinta yang mulus-mulus saja ya hati-hati, itu biasanya ya tidak terlalu rekat. Coba cinta itu dihalang-halangi, wah bisa. Romeo and Juliet itu kalau diizinkan tidak ada yang menghalang-halangi, ya mungkin jadi kisah cinta biasa, terus kawin, punya anak, gegeran, cerai. Dia jadi luar biasa karena banyak penderitaan di situ. Sehingga keterikatannya tambah kuat. Sehingga kata Ki Gegat, penderitaan dalam cinta itu perekat. Jadi membuat tambah melekat kita. Cintanya tambah kuat. Oke, ya meskipun begitu, jangan cari-cari masalah ya. Ayo kita cari penderitaan yuk biar tambahan, ya tidak begitu. Biasanya ya mesti ketemu. Mungkin penderitaan dari luar atau dari dalam diri kita sendiri dan lain sebagainya. Pasti ada, karena memang include dalam paketnya cinta itu penderitaan. Paling tidak penderitaan ketika kita mengalahkan ego. Menaklukkan ego itu kan sakit. Tapi dalam cinta ya syaratnya itu, kalau ingin sampai pada cinta yang sejati. Baik, jadi ada kalimat dari Ki Gegat itu, kita tidak bisa mengaku cinta pada seseorang kalau kita tidak mau sengsara demi dia. Kok di fase-fase sulit malah, wah ternyata berat pacaran sama kamu ini, bisa saja ya sudah, berarti itu bukan cinta, kemarin negosiasi. Jadi ingin nyari enaknya saja. Tidak hanya cinta dengan pasanganmu, cinta dengan Allah, cinta pada orang tua, cinta pada sahabat. Itu dibalik itu include kesulitan, include berat, include mungkin rasa sakit, rasa pahit. Tapi itulah yang menguatkan. Jadi tidak usah khawatir, misalnya demi cinta kita pada Allah maka tidur kita kurangi, sepertiga malam kita bangun, itu kan berat. Enak-enaknya tidur disuruh bangun. Tapi di situ justru rasa kedekatan kita dengan Allah tambah kuat. Sama orang tua juga begitu. Mungkin membantu orang tua apa, itu kan rasanya berat. Tapi di situ kita tambah dekat dengan orang tua. Maka jangan menghindari rasa sakit dan penderitaan. Kok saling mencintai begitu ada rasa sakit dan penderitaan bubar, itu kemungkinan belum cinta. Ya masih dagang lah, masih aku untung apa, kamu untung apa. Kok untungmu lebih besar, wah nggak enak, gantilah. Nah, itu masih dagang namanya. Kamu kok enak terus, aku yang susah terus, enggak lah. Nah, justru orang mencinta itu ya kalau bisa engkau bahagia, aku susah enggak apa-apa. Itu kan kalau dalam agama nama lainnya orang mencintai itu kan sampai di level ikhlas, seperti yang kita bahas dulu. Baik, itu Ki Gegat. Ada kalimat menarik dari Ki Gegat, love is all, it gives all, it takes all. Cinta itu segalanya, dia memberi segalanya, tapi sekaligus dia mengambil segalanya. Kalau kalian sedang mencintai,
Cinta itu memberi kalian sangat banyak hal, tapi juga mengambil sangat banyak hal. Maka orang mencintai tidak boleh berhenti di level memberi dan menerimanya. Karena kalau berhenti di level aku memberi apa, menerima apa, biasanya belum sampai pada yang sejati, yang tulus. Ingat saja bahwa cinta itu akan memberi segalanya, tapi sekaligus nanti akan mengambil segalanya. Baik, ini quotes dari Søren Kierkegaard. Berarti cara dia mengelola patah hati tadi ya, jangan berhenti hanya pada mencari keuntungan egois. Jadi cinta yang tulus itu hakikatnya tidak mungkin patah hati. Justru kalau yang dicintai bahagia, dia lega. Seperti Kierkegaard sendiri, dia sangat cinta pada Regina Olsen, tapi dia takut kalau nikah dengan aku, jangan-jangan Regina ini menderita, wong aku itu orangnya aneh. Jadi dia malah menjauh, malah pertunangannya dibatalkan. Itu mungkin cara berpikir ini yang dipakai oleh Kierkegaard. Dia khawatir menyakiti, dia khawatir menyusahkan pasangannya. Meskipun sudah jelas-jelas Regina ini sangat cinta pada Kierkegaard. Baik, ini versi lembutnya. Sekarang kita lihat versi kerasnya, Sartre. Kalau Sartre sebaliknya, sejak awal kata Sartre kita harus sadar bahwa cinta itu konflik, cinta itu memuakkan, dan cinta itu kegagalan. Kenapa bisa begitu? Kita lihat ya cara berpikirnya Sartre. Kalau yang lain-lain kan cinta itu agung, cinta itu mulia, cinta itu tinggi. Tapi justru kata Sartre, cinta itu mengancam keberadaan kita. Karena aku ini makhluk merdeka, engkau juga makhluk merdeka. Begitu kita mencintai, yang terjadi apa? Saling mengobjekkan. Aku menjadikanmu objek cintaku, engkau menjadikan aku objek cintamu. Yang pertama ini, makanya yang terjadi apa? Konflik. Aku tidak bisa bebas karena dirimu, engkau juga jadi tidak bebas karena aku. Jadi cinta merampas kebebasan kita. Maka versinya Sartre ya cinta itu begitu. Makanya dia punya rumus ya, komitmennya cinta itu adalah tidak komitmen. Jadi saya berkomitmen untuk tidak komitmen. Aku cinta padamu, engkau cinta padaku. Mari kita hidupkan cinta kita dan mari berkomitmen untuk sama-sama tidak komitmen. Nah, itu gayanya Sartre. Makanya dia bebas ngapain saja. Ini versinya agak keras. Kata Sartre, dalam cinta itu seseorang terjebak pada dunianya orang lain. Dia ada untuk orang lain, tidak ada untuk dirinya sendiri. Ini berlawanan dengan prinsip filsafat eksistensialismenya Sartre. Justru istimewanya manusia itu ketika dia ada, sadar untuk dan tentang dirinya. Tapi dalam cinta dia malah ada untuk orang lain. Dan ini kata Sartre sesuatu yang nausi. Nausi itu memuakkan. Jadi membuat mual. Kok mau-maunya orang bucin seperti itu? Mungkin versinya Sartre begitu. Tidak masuk akal. Orang itu ya wajar dia ingin menegakkan egonya, ingin merdeka mewujudkan keinginannya. Nah, dalam cinta itu orang ya wajar ingin mengobjekkan yang lain, karena setiap orang ingin jadi subjek. Misalnya aku mencintaimu, ini selanjutnya harus aku menaklukkanmu, aku menguasaimu, dan aku yang berdiri eksis sebagai diriku. Engkau harus kalah.
Tapi yang sana juga begitu, apa ya mau dia manusia dibegituin saja, dijadikan objek. Dia juga subjek, ingin mengobjekkan kita. Jadi momen saling mencintai itu sebenarnya pertarungan saling mengobjekkan. Engkau harus ikut keinginanku, yang sana juga harus ikut keinginan sana kita. Jadi itu yang disebut oleh Sartre, cinta itu konflik dan memuakkan. Akhirnya apa? Kegagalan. Semuanya hancur. Kenapa? Semuanya akan kehilangan dirinya. Apalagi cinta romantik. Kata Sartre, di balik cinta romantik itu kan ada hasrat seksual. Diakui atau tidak, selama masih normal ada hasrat ini. Turun ke hasrat seksual itu berarti apa? Kita melihat lawan jenis itu hanya di level tubuhnya saja, dagingnya saja. Dan ini degradasi, kata Sartre. Jadi kita memperlakukan dia sebagai daging saja dalam tanda petik, sebagai tubuh saja. Dia sebaliknya juga begitu. Ternyata yang berubah hanya dilihat jadi tubuh saja. Tidak hanya dia, tapi kita juga begitu dari perspektifnya dia. Jadi kita sama-sama degradasi, turun level. Karena sama-sama turun level, ya kita sama-sama gagal jadi diri kita sendiri. Pertanyaannya kemudian kok mau begitu? Jawabnya Sartre, ya mesti dua-duanya mau karena enak, nyaman. Jadi menikmati berdua di level ketubuhan tadi. Jadi kita ini berarti ketika mencintai turun level, turun derajat. Di balik itu ada syahwat. Nah, cinta yang berbalut syahwat itu kan cinta yang hanya melihat yang lain di level tubuhnya saja. Kita yang ngalami juga sama-sama turun level. Harusnya kita mengobjekkan dia, tapi akhirnya kita juga diobjekkan. Kok mau saja diobjekkan? Ya karena kita merasa perlu itu, butuh itu. Dan itu yang kata Sartre, ya akhirnya kegagalan. Semuanya tidak tegak jadi dirinya. Aku untuk kamu, dia juga untuk kita. Tapi akhirnya sama-sama kehilangan diri. Dalam cinta, akhirnya manusia kehilangan dirinya. Itulah sumber patah hati. Ketika orang dipisah dari kenikmatannya, terus nangis-nangis. Kenapa? Kehilangan kenikmatan. Seperti bayi yang disapih itu kan dia nangis-nangis, kehilangan kenikmatannya. Nah, orang mencintai juga begitu. Makanya dulu di filsafat pernikahan sempat saya uraikan bahwa peradaban tertentu di masa lalu itu justru pernikahan itu jangan karena cinta. Karena nikah itu mulia. Sementara cinta itu basisnya adalah syahwat, nafsu. Jadi dulu saya ceritakan ada peradaban tertentu itu kalau dua orang ini sudah pacaran dulu, sudah saling jatuh cinta, malah tidak dinikahkan. Nyari yang lain. Biar motifnya bukan motif syahwat. Jadi ada yang berpikir, budaya yang berpikirnya seperti ini. Saya lupa dulu, mungkin bisa direfer ketika membahas filsafat pernikahan. Jadi sekarang kan teorimu, mana bisa nikah tanpa cinta. Nikah itu ya cinta dulu. Tapi ada budaya yang sebaliknya. Justru kalau ketahuan anaknya sudah pacaran, cepat-cepat dinikahkan sama yang lain, tidak sama pacarnya. Karena kalau sama pacarnya, khawatirnya apa? Motif menikahnya nafsu, syahwat. Pernikahan itu mulia, sementara syahwat ini dipandang rendah. Itu yang terjadi di awal-awal ceritanya Laila Majnun. Kenapa Majnun dipisahkan dari Laila? Padahal ini dua remaja dari suku yang sama-sama levelnya tinggi, terkenal karena pacaran. Jadi ketika pacaran ya dianggap ini syahwat, tidak boleh. Menjatuhkan martabatnya suku.
maka dipisah mereka. Dianggap aib kalau mereka menikah saat itu. Oke, jadi ini menarik ya. Perspektif hidup itu ternyata banyak. Yang kamu anggap benar ya ternyata ada perspektif yang berbeda. Kemarin karena kamu anggapnya yo nikah yo Pak yang kita cintai lah Pak, yang kita kenal dulu. Ternyata ada budaya yang sebaliknya. Pernikahan itu agung, mulia, semoga tidak dilandasi atau diawali hanya karena syahwat belaka. Ini cara berpikir yang berbeda. Saya tidak bilang kamu harus setuju ini loh ya. Tapi ada yang cara berpikirnya begitu. Baik. Nah, ini menarik rumusnya Sartre. Kalau di Sartre rutenya cinta 3 ini. Cinta itu makanya oleh Sartre disebut paradok. Cinta itu diawali dari self-effacement, moving toward other. Cinta itu kan kita menuju ke yang kita cintai. Nah, setelah itu expansion, ekspansi, moving against other. Begitu ketemu, begitu cocok, kita ingin saling menguasai. Harus kehendakku yang menang. Yang sana juga begitu, ya ndak lo kehendakku lo yang menang. Pada akhirnya karena pertarungan yang ndak selesai-selesai, biasanya diakhiri dengan resignation. Resignation itu moving away from others, terus saling menjauh. Jadi awalnya saling mendekat, begitu dekat ingin saling memiliki, saling menguasai, pada akhirnya sama-sama kecewa terus saling meninggalkan. Jadi rutenya cinta itu separadok ini, kata Sartre. Ya kayak kita itu loh. Mungkin kalian hari-hari ini levelmu karena masih muda-muda ya masih ada di level moving toward others. Nyari siapa yang mau siapa. Jadi kita kemana-mana nyari. Begitu dapat, misalnya nembak kok diterima, yang terjadi apa? Saling mengobjekkan tadi. Kamu harus ikut aku. Atau dia, meskipun bilangnya terserah, tapi sebenarnya kan nyetir kamu ikuti aku. Baca dong keinginanku yang ada di hatiku ini. Kan begitu. Jadi diam-diam juga ingin nyetir kamu. Jadi sama-sama ingin menguasai. Pada akhirnya seandainya terus pertarungan itu tidak ada yang ngalah, tidak ada yang selesai, pasti yang terjadi moving away. Moving away itu pelan-pelan menjauh. Apalagi kalau sudah dalam jangka waktu yang lama, seperti saya bilang kemarin, hormon-hormonnya mulai nipis. Hormonnya tambah tipis, yang sini tambah rewel. Akhirnya lebih menarik yang lain-lain. Moving toward others tapi pada yang lain. Kalau sama yang ini terus saling menjauh. Dan ini diteorikan oleh Sartre, dipraktekkan juga oleh Sartre. Dia cara hidupnya begini, jadi gonta-ganti pasangan. Berarti apa? Ya memang cinta itu hakikatnya moving away from others tadi. Pahit memang harus berpisah, tapi ya manusia kan memang fitrahnya ingin menegakkan egonya, keinginannya. Inilah yang membuat terus cinta itu penuh penderitaan. Karena meruntuhkan kenikmatan ego kita. Itu versi Sartre. Sekarang kita lihat selanjutnya. Kalau ini versi Nietzsche tadi. Nietzsche yang kecewa karena nembak 3 kali ditolak. Tapi karena dia pemikir, pada akhirnya pengalaman ditolak itu menjadi awal renungan yang nanti melahirkan antara lain konsep Superman, Ubermensch. Jadi
Ketika kita patah hati, kata Sartre, saat itu juga kan muncul momen kita mempertanyakan diri kita, nilai kita, bakat kita. Di sini kita diingatkan diri kita. Aku kok ditolak ya, bahkan berkali-kali sampai 3 kali. Loh, aku ini nilaiku apa sih? Apa yang aku bisa? Kenapa kok aku tidak dicintai? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan ini mesti muncul. Loh, munculnya pertanyaan ini penting. Dalam rangka apa? Menemukan versi terbaik diri kita. Jadi pertanyaan kok aku ditolak ini, kok dia meninggalkanku, apa aku tidak pantas dicintai, apa aku tidak capable untuk dicintai. Ini kan pertanyaan yang menggugat diri. Ini penting. Kalau tidak ngalami patah hati, mungkin hidup kita flat saja. Ya wis, dinikmati berhari-hari, sehari-hari seperti itu. Tapi begitu patah hati, begitu kecewa, itu kan kita bertanya pada diri kita, loh kok aku ditinggal, salahku apa? Kurangku apa? Loh, bertanya kurangku apa ini kan penting dalam hidup kita. Kemarin-kemarin kan kita diminta untuk muhasabah, refleksi diri, mencari kekurangan diri. Yo kalau kita tidak mampu bertanya, akhirnya yo kita ditakdir patah hati biar bertanya beneran, kurangku apa? Jadi ada momen patah hati, itu saatnya jadi titik tolak. Kita bertanya pada diri kita, yang untuk selanjutnya kita membangun diri kita lebih tinggi. Apa karena aku ini cerewet ya? Apa karena aku ini ngeyel ya? Apa karena aku ini kalau diajak ngomong tidak enak ya? Itu kan saatnya introspeksi, terus memperbaiki diri, mengoptimalkan potensi diri. Dia tidak tahu saja sebenarnya aku itu bisa ini loh, bisa itu loh. Itu kan kamu mulai menggali kemampuan dirimu. Disitulah nanti bisa lahir the best version, diri terbaik kita. Karena kita menggali yang diawali dari rasa kekecewaan, rasa patah hati kita. Jadi jangan takut kecewa, jangan takut gagal, jangan takut putus, jangan takut patah hati. Karena itu akan jadi momen titik balik, titik tolak kita menjadi lebih baik. Kadang-kadang kan, wah saya takut Pak melakukan ini nanti kalau gagal. Loh, kalau gagal kamu dapat pelajaran, kamu tambah kuat. Jadi kemarin mungkin kamu kurang ini, tapi begitu diputus, sekarang kamu tahu kekuranganmu dan besok mesti dihati-hati. Wah ini dulu itu aku putus karena aku ini orangnya ngeyel, sekarang tak latihan tidak ngeyel, biar tidak putus lagi. Loh, itu pelajaran berharga dalam hidup kita, patah hati itu. Itu yang nanti ditekankan oleh Nietzsche. Jadi dari hati yang patah itu akan lahir Übermensch, versi terbaik diri kita. Yang apa? Yang mampu mengatasi diri, menaklukkan diri. Selama ini kita mengalir saja, hidup kita tidak terkendali. Sekarang ditaklukkan, kita mampu menaklukkannya setelah mengalami momen kekecewaan. Jadi kegagalan, kekecewaan, patah hati itu secara tidak sadar mendidik kita. Meskipun pahit. Jadi memang seperti kata Konfusius ya, belajar itu cara paling mudah ya meniru, cara paling sulit itu berpikir sendiri, cara paling pahit itu nunggu pengalaman. Kemarin diberi teori-teori muhasabah, introspeksi, tidak jalan-jalan. Ya sudah, alam mengajari kamu langsung dengan pengalaman patah hati. Otomatis mikir, salahku apa? Kurangku apa? Oh, itu. Kamu kan tanya begitu, nanti yang dengar pertanyaanmu langsung jawab banyak. Kamu saja kemarin tidak mikir, kamu saja kemarin tidak peduli, pokoknya asik dunia milik berdua. Sekarang sadari kurangmu banyak, nyelewengmu banyak.
Saatnya perbaikan. Di situ nanti lahir konsep Superman. Jadi Superman itu ya jangan dibayangkan kayak di film-filmnya DC atau film-film kartun. Nah, jadi Superman itu menjadi dirimu sendiri, versi terbaik, menghidupkan mimpi-mimpimu sendiri. Sederhananya itu. Jadi bukan orang yang diperbudak di level apapun, tapi kamu tegak sebagai dirimu sendiri.